mematikannya dan dibuang oleh keluarganya. Dalam keputusasaan ia menjatuhkan diri ke laut dan disambut oleh kekuatan gaib yang mengangkatnya menjadi ratu alam gaib Samudra Hindia. Dahulu kala di pesisir selatan Pulau Jawa berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Prabu Siliwangi. Beliau memiliki dua putri yang berbeda watak. Ayahanda, kenapa engkau pilih kasih kepadaku dan memberikan kita? Ayahanda tidak merasa membedakan hal itu, anak. Bukan begitu maksudku. Lantas, kenapa engkau membedakan kami? Dewi Lanjar, jaga ucapanmu. Dewi Lanjar pun meninggalkan ayahandanya dengan kecewa. Dewi Lanjar merasa kesal dan mengurung diri di kamar. Saat sedang merenung, tiba-tiba niat buruk terlintas di benaknya untuk menyingkirkan Putri Kandita. Menyebalkan. Kira-kira kenapa ya? Saya harus menjadi cantik, sedangkan aku tidak. Bagaimana ya cara menyingkirkan saudariku itu untuk selamanya? Apakah aku harus membunuhnya atau mematikannya? Tapi bagaimana caranya? Di sisi lain, Putri Kandita tidak tahu apa yang direncanakan oleh Dewi Lanjar. Dewi Lanjar pun menghampiri Putri Kandita yang sedang mengobrol dengan ibundanya. Ya, ada apa Ayunda? Bisakah kamu ikut aku sebentar? Ada yang ingin aku cari. Baiklah Ayunda. Saat Putri Kandita dan Dewi Lanjar pergi, Permaisuri Kinasih merasa khawatir karena tahu sifat Dewi Lanjar dan berharap tidak terjadi apa-apa di antara kedua putrinya. Apa yang ingin kau bicarakan Ayunda? Ayunda berjanji pada
Keesokan harinya Dewi Lanjar menunggu Putri Kandita di taman. Sesaat kemudian Putri Kandita sampai di taman yang diikuti kedua Dayang. Maaf sudah membuat Dinda menunggu. Tidak apa-apa, ayo kita berangkat. Mereka pun berkeliling desa yang diiringi dayang-dayang mereka. Saat sedang berkeliling, Dewi Lanjar mengajak Putri Kandita untuk beristirahat di sebuah rumah kumuh. Istirahat di rumah itu. Ada seseorang yang akan tetapi rumah itu sangat menyeramkan, Bunda. Bunda tunggu di luar saja. Biar Arjuna yang masuk. Baiklah, Bunda. Dewi Lanjar pun memasuki rumah kumuh itu untuk bertemu seseorang. Ternyata seseorang yang ia temui adalah seorang dukun tenung terkemuka. Wah, dan siapa yang datang? Wahai dukun tenung, bisakah kamu membantuku? Sebuah kehormatan bisa membantumu. Apa yang kau perlukan? Buatkan aku ramuan untuk menjadikan saudariku itu supaya dibunuhkan. Baiklah, akan aku buatkan ramuan. Berikan ramuan ini kepada saudarimu nanti malam. Supaya wajahnya esok pagi akan berubah. Baiklah, aku percaya kemampuanmu. Akhirnya Dinda keluar. Mengapa begitu lama? Apa yang kalian bicarakan? Bukan apa-apa. Singkat cerita, saat malam hari Dewi Lanjar menuangkan ramuan itu ke dalam minuman Putri Kandita. Sesudah Putri Kandita meminumnya, mata Putri Kandita merasa sangat berat dan ingin tidur di atas ranjang empuknya. Keesokan harinya, wajah Putri Kandita terasa aneh. Kenapa wajahku terasa aneh? Kenapa wajahku begitu mengerikan? Wajahku. Bagaimana bisa ini terjadi? Singkat cerita, kabar tentang Putri Kandita yang menjadi buruk rupa tersebar di seluruh istana dan rakyat. Putri Kandita pun menjadi bahan pembicaraan yang membuat Raja Prabu Siliwangi terpaksa untuk mengasingkan Putri Kandita agar meredam kekhawatiran rakyat dan pejabat di istana. Tolong jika di tempat penghasilannya. Prajurit pun mengantarkan Putri Kandita ke tempat pengasingan yang ada di tengah hutan. Sesampainya di tengah hutan, prajurit meninggalkan Putri Kandita sendirian di gubuk musuh itu, sehingga membuat Putri Kandita sedih dan menangis sampai tertidur. Esokan harinya, Putri Kandita bertapa untuk memohon pada para dewa agar wajahnya kembali cantik. Oh,
mendengar suara itu, Putri Kandita berangkat ke arah selatan seperti yang diperintahkan. Berhari-hari kemudian, tibalah dia di pantai selatan. Putri Kandita merasa ngeri berada di pantai yang curam dan tajam itu. Tetapi Putri Kandita percaya akan kata-kata yang dia dengar dan katakan itu. Dengan penuh kepercayaan, Putri Kandita terjun ke laut dari tebing. Setelah muncul ke daratan, kutukan buruk rupa itu telah hilang. Kecantikan Putri Kandita kembali seperti semula, bahkan lebih cantik. Saat hendak pergi, roh menunggu membisikkan nasihat kepada Putri Kandita. Wahai Putri Kandita, sebaiknya engkau tak usah kembali ke kalangan manusia yang hanya menghormati muka dan kecantikanmu, bukan kekuasaan. Aku berjanji akan menjadikanmu ratu penguasa laut selatan. Putri Kandita yang mendengar itu pun menyetujui nasihat roh penunggu agar tetap tinggal di Laut Selatan dan menjadi ratu penguasa Laut Selatan atau yang sering dikenali Roro Kidul.